Luar angkasa adalah salah satu misteri terbesar alam semesta yang menyimpan segudang rahasia yang belum diketahui umat manusia. Di ruang hampa, ratusan astronot telah melayang-layang di luar angkasa atas nama ilmu pengetahuan. Demi kemaslahatan seluruh umat manusia di bumi dan segala isinya, mereka menaruhkan nyawanya untuk melakukan berbagai misi berisiko tinggi di antariksa. Lazimnya, sebuah misi akan dilakukan oleh sejumlah astronot. Namun bagaimana jika skenario terburuk terjadi ketika salah satu di antara mereka meregang nyawa? Apa yang harus mereka lakukan terhadap jenazah rekan mereka? Apakah jasadnya harus disimpan di wahana lain dulu, dilepas keluar angkasa, atau harus dikubur di tanah bulan atau Mars? Sekarang, coba Sobat Kompas.com bayangkan kalau seorang astronot tiba-tiba terkena serangan jantung. Atau gimana kalau tiba-tiba tali pengikat mereka terputus waktu bekerja sampai tubuh mereka melayang bebas dan tidak bisa kembali ke stasiun luar angkasa. Padahal luar angkasa itu lingkungan yang sangat keras. Suhunya dingin, radiasinya tinggi, dan situasi serba ekstrim lainnya. Memang sih, hingga tahun 2025 belum ada astronot yang meninggal dunia di luar angkasa karena sakit berat atau terputusnya tali pengikat. Dari 21 astronot yang meninggal dunia dalam misinya, semua diakibatkan oleh kerusakan dan hancurnya pesawat atau wahana antariksa mereka. Kematian menimpa semua awak kapal luar angkasa, tak menyisakan seorang pun. Tapi mari kita bayangkan, jika hal yang paling buruk terjadi ketika salah satu astronot meninggal dalam misinya lalu jasadnya dilepaskan keluar angkasa. Kepala Rekayasa Lembaga Penelitian Translasional untuk Kesehatan Antariksa di College of Medicine Baylor, Jimmy Woo, menjelaskan apa yang akan terjadi pada tubuh manusia kalau dilepaskan keluar angkasa. Pertama-tama, cairan apapun yang ada di permukaan tubuh manusia mulai dari kulit, mata, mulut, telinga, sampai paru-paru akan berubah jadi gas waktu terpapar lingkungan luar angkasa. Bahkan setelah kematian, pembuluh darah yang ada di dekat permukaan tubuh pun juga akan pecah sampai terjadi pendarahan. Nah, sisa air yang ada di dalam tubuh lalu membeku karena dinginnya suhu di luar angkasa yang bisa mencapai minus 270,45 derajat Celcius. Karena cairan hilang dan sisa air di dalam tubuh membeku, jenazah akan mengalami mumifikasi. Artinya, pembusukan tubuh akan melambat dan membuat tubuh menjadi kering dan susut. Kulit manusia yang termumifikasi lalu menghitam, keras, dan kaku. Tubuh akan tetap terlihat utuh, meski terlihat seperti mengalami dehidrasi yang parah. Proses mumifikasi itu nggak hanya terjadi pada jenazah, tapi bisa juga terjadi pada manusia hidup yang tak memakai baju khusus luar angkasa alias spacesuit. Nah, kalau sudah termumifikasi, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, kalau masih ada bakteri yang hidup di jenazah astronot, maka bakteri-bakteri itu akan mulai memakan jasad antariksawan itu. Tapi kalau tidak ada bakteri yang tersisa, maka kemungkinan jasad akan utuh dalam jangka waktu lama. Diketahui bakteri bisa hidup di luar angkasa sampai setidaknya selama 3 tahun. Nah, kemungkinan kedua adalah proses penguraian jasad atau dekomposisi bisa jadi lebih cepat kalau jenazah berada di lingkungan luar angkasa yang sangat panas. Karena suhu di luar angkasa itu selain bisa sangat dingin, bisa juga sangat panas. Rentangnya dari minus 200 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Nggak cuma suhu, kondisi jasad juga bisa semakin buruk kalau terpapar radiasi yang sangat besar di luar angkasa. Ikatan senyawa karbon di jenazah bisa pecah karena paparan radiasi tinggi. Selain mengering dan membusuk, jenazah yang lepas dari pesawat luar angkasa kemudian terus bergerak mengikuti arah dorongnya menuju orbit. Tapi kalau tidak begitu, ada juga kemungkinan jenazah akan bertabrakan dengan benda lain di luar angkasa. Itulah mengapa NASA merekomendasikan untuk melepaskan jasad jauh dari pesawat luar angkasa dan orbit bumi. Nah, kalau jasad itu dilepaskan pada orbit rendah bumi pada ketinggian kurang dari 2000 km dari permukaan bumi, jenazah bisa tertarik ke bumi pelan-pelan karena adanya gaya gravitasi bumi. Proses paling dramatis pun mulai terjadi. Jasad masuk ke atmosfer bumi dan habis terbakar. Nah, pilihan kedua adalah mengubur jenazah di luar angkasa, apalagi kalau kolonisasi bulan dan Mars nantinya akan dimulai. Tapi penguburan di bulan atau planet lain itu juga berisiko mencemari planet tersebut. Padahal di lain sisi, semua negara sepakat untuk tetap menjaga kemurnian lingkungan luar angkasa.
Itulah kenapa NASA akhirnya mengembangkan kantong jenazah yang bisa mengawetkan jasad sampai 2 hingga 3 hari. Waktu 2-3 hari seharusnya cukup untuk memulangkan jenazah dari stasiun luar angkasa atau ISS ke bumi. Tapi skenario lain bisa terjadi kalau seorang astronot yang sedang melakukan misi di Mars meninggal dunia. Pasalnya, dari bumi ke Mars itu butuh waktu sekitar 9 bulan. Itulah mengapa NASA sampai saat ini masih mempersiapkan prosedur untuk mengatasi masalah kalau ada kematian astronot yang terjadi di misi yang jauh dari bumi. Salah satu tantangan terbesar perjalanan berawak dan eksplorasi luar angkasa adalah kematian. Para ilmuwan telah menyusun skenario terburuk apabila seorang astronot meninggal dunia di tengah misinya. Ada beberapa kemungkinan, antara dilepaskan keluar angkasa atau diawetkan di kantung jenazah. Meski demikian, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab apabila seorang astronot meninggal dalam misinya. Itulah mengapa seorang astronot harus berbekal fisik yang kuat dan melakukan pemeriksaan kesehatan berlapis-lapis untuk menghindari hal terburuk. Itu tadi penjelasan soal apa yang terjadi dan harus dilakukan jika seorang astronot meninggal dalam misinya. Kira-kira apalagi ya serba-serbi astronomi yang menarik untuk dibahas? Tulis di kolom komentar ya, sahabat kompas.com.